Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sholih-sholihah semuanya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baiklah teman-teman sholih sholihah, pada hari ini kita akan belajar tentang perangkat komputer. Perangkat komputer itu ada perangkat keras atau disebut hardware dan perangkat lunak atau software. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengolah data menjadi informasi. Komputer memiliki kemampuan memproses data menjadi informasi dengan kecepatan tinggi, akurat, dan andal. Perhatikan gambar berikut ini. Semua alat yang dapat menerima, mengolah, menyimpan, dan mengeluarkan data berupa teks, gambar, dan suara adalah alat yang menggunakan teknologi komputer. Di antara contoh alat-alat yang menggunakan teknologi komputer yaitu telepon pintar atau smartphone, komputer tablet, dan laptop. Ada juga notebook. Kemudian ada juga Palm Top. Apa itu Palm Top? Palm Top adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu sebesar telapak tangan. Sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi bahwa perangkat komputer terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Yang kedua perangkat lunak atau software. Baik, mari kita awali dari perangkat keras atau hardware. Di antaranya adalah ada yang pertama Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua motherboard. Yang ketiga memori komputer. Yang keempat penyimpanan data sekunder. Yang kelima perangkat input atau masukan. Yang keenam perangkat output atau keluaran. Yang ketujuh perangkat jaringan. Mari kita bahas yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak pada komputer, yaitu perangkat keras komputer atau hardware yang bertugas melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Nah, CPU ini sering disebut sebagai prosesor atau otaknya komputer. CPU itu sendiri adalah komponen internal komputer, sebagaimana yang terlihat dalam gambar. Nah, di antaranya ada merek Intel dan merek AMD. Berikutnya yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks. Seperti diantaranya adalah komputer. Seperti yang terlihat pada gambar itu adalah gambar motherboard. Berikutnya yang C atau yang ketiga adalah memori komputer. Memori merupakan bagian penting dalam komputer. Memori berfungsi menyimpan informasi sementara sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Sebagaimana yang terlihat dalam gambar, itu adalah bentuk dari memori sebuah komputer. Yang keempat adalah penyimpanan data sekunder. Memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan pada komputer yang tertuju pada HDD atau hard disk drive, yaitu sebagai alokasi atau tempat tersimpannya data-data kita. Disebut memori sekunder karena jenis memori ini
menjadikan data-data atau file yang ada di dalamnya dapat diakses dan tersimpan secara permanen selama tidak menghapusnya. Baiklah teman-teman solih solihah, yang kelima adalah perangkat input atau masukan. Perangkat masukan atau input ini berfungsi memasukkan data baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah perangkat output atau keluaran. Perangkat output ini merupakan perangkat keluaran hasil dari proses data atau program. Hasil keluaran tersebut dapat dibaca di layar monitor atau cetakan kertas. Hasil dapat berupa teks, gambar, tabel, grafik, bahkan suara. Ada beberapa macam perangkat keluaran yaitu monitor komputer, printer, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih sehingga dapat saling berbagi data. Kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet menggunakan perangkat jaringan. Beberapa perangkat yang digunakan untuk jaringan internet adalah modem, kartu jaringan, dan jaringan nirkabel. Baiklah teman-teman solih solihah, perangkat komputer yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari pengguna. Perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras komputer agar dapat dijalankan oleh pengguna. Contohnya seperti yang terlihat di gambar, ada Windows, Linux, Windows XP, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Adalah program yang bisa dipakai oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Misalnya untuk membuat dokumen, manipulasi foto, dan membuat laporan. Contoh perangkat lunak ini bisa dilihat di gambar, itu diantaranya simbol-simbolnya ada Microsoft Word, Winamp, Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, dan lain sebagainya. Selain hardware dan software, komputer juga memerlukan brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan para pengguna komputer lainnya. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan kemampuan dari hardware dan software. Baiklah teman-teman solih solihah, kita sudah selesai belajar tentang perangkat komputer. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami ilmu pengetahuan, khususnya apa yang kita pelajari pada hari ini. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.